Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana dengan NIM 4522013 dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi laporan keuangan. Adapun subpokok bahasan kita pada materi kali ini, yang pertama yaitu analisis laporan keuangan, yang kedua analisis bisnis, yang ketiga framework analisis laporan keuangan, yang keempat analisis industri, yang kelima jenis analisis, yang keenam jenis-jenis analisis rasio, dan yang terakhir adalah contoh perhitungan analisis rasio. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu analisis laporan keuangan. Menurut Mayer, pada tahun 2010, analisis laporan keuangan adalah analisis mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu biasanya merupakan neraca, laporan posisi keuangan, dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi posisi keuangan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, adapun tujuan dari analisis keuangan yang pertama adalah mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada umumnya, suatu periode itu kita hitung dalam waktu 1 tahun, sehingga kita bisa membandingkan posisi keuangan kita dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, mengetahui kekuatan yang dimiliki. Kekuatan suatu perusahaan dilihat dari pencatatan keuangannya. Apabila pencatatan keuangannya bersih, maka perusahaan tersebut pasti bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Keempat, mengetahui langkah perbaikan apa sih yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah yang telah terjadi. Yang kedua, melakukan penilaian kinerja manajemen. Yang ketiga, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis. Dengan adanya laporan keuangan ini, kita bisa mengetahui apa sih yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Dan yang terakhir, membantu dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan dapat membantu bank dan investor untuk menentukan apakah pinjaman atau bantuan keuangan dapat diberikan kepada perusahaan kita atau tidak. Subpokok selanjutnya yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan untuk bekerja sebagai penghubung antara pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi, dan merekomendasikan solusi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun komponen analisis bisnis yang pertama, analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis ini meliputi analisis industri dan analisis strategi yang bisa didapatkan dari jurnal industri dan perdagangan, publikasi pemerintah, berita keuangan, media promosi perusahaan, dan website. Yang kedua, analisis akuntansi. Proses merupakan proses evaluasi sejauh mana sih akuntansi mencerminkan realitas ekonomi dengan mempelajari transaksi peristiwa kebijakan akuntansi, penyesuaian, dan membuatnya lebih sesuai untuk analisis walaupun telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yang ketiga, analisis keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa depan yang mencakup analisis potensi keuntungan, analisis risiko, dan analisis sumber dan penggunaan dana. Yang keempat, analisis prospektif. Merupakan proses prediksi atau ramalan hasil di masa depan untuk laba
dan arus kas. Analisis ini diambil dari analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis lingkungan bisnis serta strategi. Yang terakhir ada penilaian. Proses pengubahan ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan dengan memilih suatu model penilaian dan mengestimasi biaya modal perusahaan. Selanjutnya, jenis analisis bisnis. Terdapat 5 jenis analisis bisnis. Yang pertama, analisis operasional inti bisnis. Analisis operasional inti bisnis umumnya dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sih produk atau jasa yang dimiliki dan diterima di pasaran. Yang kedua, analisis efisiensi bisnis. Analisis ini dilakukan untuk mencocokkan apakah sasaran bisnis yang sudah ditetapkan di awal benar-benar selaras dengan kondisi real yang ada di pasar. Yang ketiga, ada analisis keuangan bisnis. Analisis keuangan bisnis dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keadaan finansial dari bisnis yang sedang dijalankan. Ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis keuangan bisnis, diantaranya perhitungan arus kas, perhitungan modal usaha, dan pengeluaran dasar. Yang keempat, analisis performa kompetitor. Pelaku usaha dapat melakukan analisis untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan keunggulan antara produk maupun jasa yang ditawarkan dengan yang sedang dipasarkan oleh kompetitor. Dengan memahami performa kompetitor, kita bisa bersaing dengan secara tidak langsung. Dan adapun yang terakhir yaitu analisis strategi bisnis. Analisis strategi bisnis sedikit lebih spesifik daripada analisis bisnis secara keseluruhan. Karena untuk analisis strategi bisnis, fokus utamanya itu adalah pada penilaian performa strategi bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Lanjut, analisis SWOT. Analisis SWOT (SWOT) merupakan analisis yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis, di mana yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang merupakan kekuatan dalam organisasi, proyek, atau konsep. Kekuatan yang dianalisis di sini adalah faktor yang ada di dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis. Yang selanjutnya adalah weak, yang merupakan kelemahan yang terdapat pada sebuah organisasi, proyek, atau konsep. Yang ketiga ada opportunity, yang merupakan peluang yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk berkembang di masa depan. Dalam analisa SWOT yang disoroti mulai dari kebijakan pemerintah, kompetitor, hingga kondisi pasar. Dan adapun yang terakhir adalah threat, tantangan, atau ancaman yang berasal dari luar organisasi. Maksudnya di sini adalah berbagai ancaman yang datang dan kemungkinan terjadi, sehingga mengganggu efektivitas bisnis. Adapun subpokok kita yang ketiga yaitu framework analisis laporan keuangan. Framework atau kerangka analisis laporan keuangan adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses di mana analisis menilai laporan keuangan, informasi tambahan, dan sumber informasi lainnya. Pada dasarnya, kerangka analisis laporan keuangan membantu analisis untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi yang terinformasi seperti apakah akan berinvestasi di perusahaan atau tidak. Lanjut, adapun beberapa tahapan financial statement analysis framework. Yang pertama, state the objective and context. Maksudnya yaitu menentukan pertanyaan atas analisis yang akan dijawab, menentukan bentuk informasi apa saja yang dibutuhkan, menentukan sumber dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis. Yang kedua gather data.
Data dapat berasal dari laporan keuangan dan dokumen lain yang relevan. Analisis juga dapat bertanya kepada manajemen, suppliers, dan pelanggan dari perusahaan. Yang ketiga, proses the data. Tahap selanjutnya yaitu membuat beberapa penyesuaian terhadap laporan keuangan yang diperlukan menghitung rasio-rasio keuangan dan tampilan data dalam bentuk grafik dan perbandingan neraca. Yang keempat adalah analyze and interpret the data. Maksudnya, di sini kita menggunakan data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan analisis. Yang kelima, report the conclusion or recommendation. Di sini kita menyiapkan laporan hasil analisis dengan memerhatikan standar dan aturan yang berkaitan. Terakhir, yaitu update the analysis. Maksudnya di sini kita mengulangi langkah-langkah tersebut untuk mendapatkan data terkini, kemudian mengubah kesimpulan dan rekomendasi jika memang diperlukan. Framework atau kerangka analisis laporan keuangan terdiri dari yang pertama, analisis kebutuhan pendanaan perusahaan, yaitu sumber yang menggunakan pernyataan laporan arus kas atau anggaran kas. Yang kedua, analisis keuangan dan probabilitas perusahaan, yaitu kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, analisis resiko bisnis perusahaan. Resiko bisnis yang maksud adalah resiko yang melekat dalam operasional suatu perusahaan. Dan yang terakhir, dan yang keempat, menentukan kebutuhan pendanaan perusahaan. Adapun yang terakhir yaitu negosiasi dengan para penyedia modal. Beralih ke subpokok bahasan yang selanjutnya yaitu analisis industri. Analisis industri adalah evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Analisis industri membantu pengusaha atau perusahaan rintisan untuk memahami posisi bisnis yang relevan dengan bisnis kompetitif lainnya di industri. Jenis-jenis analisis industri. Yang pertama ada model kekuatan kompetitif. Menurut Porter, terdapat 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama, intensitas saingan industri. Beberapa faktor yang membuat persaingan menjadi ketat adalah meningkatkan biaya tetap, diferensiasi yang lebih rendah, dan biaya keluar yang tinggi. Kedua, ada ancaman pendatang potensial. Masuknya bisnis baru dalam industri membuat lingkungan bisnis menjadi kompetitif. Jika pintu masuk ke dalam persaingan lebih mudah, maka itu membuat lingkungan bisnis beresiko. Jika pintu masuknya sulit, maka mereka bisa menikmati keuntungan untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada kekuatan tawar pemasok. Jika sebuah bisnis bergantung pada pasokan pemasok, maka mereka akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis Anda. Ini bisa berdampak langsung pada harga dan kualitas produk yang Anda. Yang keempat, kekuatan tawar pembeli. Di sini, pelanggan memiliki lebih banyak kekuatan negosiasi atas bisnis. Para pelanggan menuntut akan diskon, kualitas yang lebih baik, dan harga yang ekonomis. Dan yang terakhir, ada ancaman produk pengganti, yaitu saat di mana bisnis kompetitif menawarkan produk pengganti yang serupa, namun dengan kualitas yang lebih baik dari milik kita. Yang kedua, ada analisis SWOT yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dan yang ketiga adalah analisis Pestile. Analisis Pestile terdiri dari 6 faktor lingkungan makro. Yang pertama, politik. Faktor politik berarti peraturan pemerintah, kebijakan perdagangan, tarif pajak, dan lingkungan negara yang stabil secara keseluruhan. Yang kedua, ada faktor ekonomis. Faktor ekonomi meliputi pendapatan, PDB, pendapatan bersih, impor dan ekspor, perpajakan, pengangguran, tingkat pertumbuhan, tingkat bunga, dan banyak faktor lainnya. Yang ketiga ada sosial. Faktor sosial terdiri dari fashion,
tren, belanja, sikap, dan perilaku, demografi, standar sehat, dan budaya. Selanjutnya ada teknologi. Faktor teknologi sendiri itu terdiri dari riset dan pengembangan, inovasi dan kreativitas terkini, internet, tren teknologi digital. Selanjutnya ada hukum. Faktor hukum terdiri dari undang-undang ketenagakerjaan, peraturan, upah minimum, kontrak kerja, gaji, cuti, dan masalah lainnya. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, yang terdiri dari isu-isu lingkungan seperti deforestasi, polusi, emisi karbon, degradasi tanah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan analisis industri yang efektif? Yang pertama, kita bisa meninjau dokumentasi atau laporan yang ada. Kedua, memilih dengan hati-hati industri yang dipilih. Yang ketiga, datang dengan penawaran dan permintaan industri. Yang keempat, mengenal pesaing. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan industri terbaru. Metode analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa metode analisis keuangan. Yang pertama, metode analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan perbandingan data keuangan tahun terakhir atau tahun berjalan dengan data keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Jenis analisis ini disebut juga dengan analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan persentase. Kedua, ada metode analisis vertikal. Metode analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen yang ada dengan sebuah akun dalam laporan keuangan tunggal. Yang ketiga ada common size. Metode common size adalah metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi, di mana presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dianggap penting dan berjumlah besar. Misalnya, aset pada neraca atau penjualan pada laporan laba rugi. Yang keempat ada metode Dupont. Pengertian Dupont, analisis merujuk pada suatu kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Dinamakan demikian karena perusahaan kerangka kerja tersebut diinisiasi oleh DuPont Corporation pada tahun 1920, khususnya terkait proses analisis keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adapun manfaat dan ciri DuPont analisis bisa teman-teman lihat pada slide. Lanjut, selanjutnya ada metode analisis rasio. Analisis rasio keuangan atau financial ratio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi atau laba, arus kas dalam periode tertentu. Adapun tujuan dari analisis rasio ini, yang pertama sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Dan sebagai alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Lanjut. Subfokus selanjutnya ada jenis-jenis rasio. Terdapat beberapa jenis-jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Dengan kata lain, likuiditas dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki. Adapun rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang digunakan seberapa jauh atau aktivitas berbeda yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Rasio aktivitas sendiri terdiri dari perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Selanjutnya, rasio solvabilitas atau solvability ratio.
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur besarnya dana untuk penanaman modal oleh para pemilik investor perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari para kreditur perusahaan. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan hasil akhir yang telah dicapai dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Rasio profitabilitas terdiri dari margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return on investment, dan rentabilitas ekonomi return atau return on asset. Selanjutnya adalah rumus dari jenis-jenis rasio. Pertama, rasio likuiditas. Rasio lancar atau current ratio rumusnya yaitu aktiva dibagi dengan utang lancar. Current ratio menunjukkan bahwa semakin besar nilai rasio, maka semakin lancar perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jika perusahaan memiliki nilai rasio lancar 2, artinya perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang nilainya 2 kali dari utang yang harus dibayar. Nilai rasio lancar 200% sudah dianggap cukup baik bagi beberapa perusahaan. Yang kedua adalah cash ratio. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri di slide. Nah, cash ratio sendiri ini menunjukkan bahwa tidak ada standar likuiditas untuk cash ratio sehingga penilaiannya bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Yang ketiga ada quick ratio. Secara umum, tingkat quick ratio kurang dari 100% dianggap kurang baik bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada working capital to total asset ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang utang lancar dibagi dengan total aktiva. Lanjut, rasio solvabilitas. Rumus untuk total debt to equity bisa teman-teman lihat di slide. Total debt to equity rasio ini itu menunjukkan bahwa semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan bagi para kreditur. Mengapa demikian? Karena jaminan modal pemilik terhadap utang semakin kecil. Rasio di atas 100% sangat berbahaya bagi kreditur karena jumlah utang lebih besar dari modal pemilik. Yang kedua ada total debt to total capital asset. Ini menunjukkan untuk para kreditur yaitu semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah rasio ini maka semakin aman bagi kreditur jangka panjang. Lanjut, yang ketiga adalah rasio aktivitas. Yang pertama, total asset turnover. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin efisien dana yang tertanam di perusahaan. Yang kedua ada receivable turnover. Artinya semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Lanjut, average collection period. Dari sini kita bisa melihat bahwa semakin sedikit hari yang diperlukan untuk mengumpulkan kembali piutang akan semakin efisien dana yang tertanam dalam piutang. Selanjutnya ada inventory turnover. Menyatakan semakin rendah tingkat perputaran persediaan menunjukkan semakin tidak efisien modal yang tertanam dalam persediaan dan menunjukkan tendensi persediaan yang berlebihan. Selanjutnya ada average days inventory. Ini bisa menunjukkan bahwa semakin cepat atau semakin sedikit hari rata-rata persediaan akan semakin menguntungkan karena dana yang tertanam dalam persediaan semakin efisien dan biaya modalnya semakin rendah. Terakhir ada working capital turnover. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja bersih menunjukkan semakin efisiennya modal yang tertanam dalam modal kerja bersih. Lanjut, rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin menunjukkan
Semakin tinggi rasio ini, semakin menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menunjukkan proporsi biaya produksinya yang tinggi dan proporsi laba kotornya rendah. Yang kedua ada operating income ratio. Ini menunjukkan semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya ada operating ratio. Jika rasio ini semakin besar, berarti proporsi biaya operasi semakin besar dan keadaan seperti ini sangatlah tidak menguntungkan perusahaan. Selanjutnya ada net profit margin. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin menguntungkan perusahaan karena laba bersih perusahaan semakin besar. Yang selanjutnya ada earning power of total investment atau rate of return and total asset. Jika rasio ini semakin tinggi, ini menunjukkan semakin efisien modal atau dana yang ditanamkan. Selanjutnya ada rate of return on investment. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efisien modal atau dana yang ditanamkan. Dan terakhir ada rate of return for the owners. Rate of return on net worth. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi keuntungan bagi para investor karena semakin efisien modal yang ditanamkannya dalam perusahaan yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk saja ke contoh soal di subbab selanjutnya. Oke, adapun subbab yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan jenis rasio. Di sini ada contoh dari laporan neraca dari PT Unimen periode 21 Desember 2021. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide, dan jika ingin diperhatikan lebih lagi, silahkan di pause videonya. Lanjut, berikut adalah laporan laba rugi dari PT Unimen periode 31 Desember 2021. Adapun pertanyaannya yaitu, berdasarkan dari data laporan keuangan di atas, hitunglah rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitasnya. Langsung saja, untuk bagian A, rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio. Kita memperoleh hasil yaitu 2,5 atau 250%. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, angka di atas 200% berarti angka yang baik bagi perusahaan maupun kreditur. Nah, selanjut pada poin kedua yaitu cash ratio, kita memperoleh hasil 71%. Selanjutnya ada quick ratio. Kita memperoleh hasil yang sama yaitu 2,5 atau 250%. Secara umum, tingkat quick ratio yang kurang dari 100% dianggap kurang baik. Nah, di sini kita memperoleh angka 250%, yang artinya ini angka yang cukup baik bagi perusahaan. Dan selanjutnya ada working capital to total asset ratio, kita memperoleh hasil 28%. Lanjut, yang kedua yaitu rasio leverage. Bagian pertama yaitu total debt to equity ratio, kita memperoleh hasil 63%. Angka ini bisa dikatakan cukup aman karena masih berada di bawah 100%. Apabila rasio di atas 100% akan sangat berbahaya bagi kreditur karena jumlah utang lebih besar dari modal pemilik. Yang kedua yaitu total debt to total asset ratio, kita memperoleh hasil 39%. Angka ini juga termasuk cukup baik karena berada di bawah 100%. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Kita memperoleh angka 0,33 atau 33%. Ini juga termasuk angka yang aman karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa semakin rendah nilai rasio ini maka semakin aman bagi kreditur untuk jangka panjangnya. Lanjut, rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Kita memperoleh hasil yaitu 1,33 kali. Yang kedua ada receivable turnover. Kita memperoleh hasil 25 kali.
Yang ketiga ada average correction period, kita memperoleh hasil 14,4 atau dibulatkan menjadi 15 hari. Artinya bahwa perusahaan tersebut memiliki rata-rata persediaan selama 15 hari, dan artinya perusahaan PT Inulin ini memiliki nilai yang cukup baik. Yang keempat ada inventory turnover, kita memperoleh hasil 3,6 kali. Yang kedua ada average days inventory, yang kita memperoleh hasil yaitu 100,8%. Dan yang terakhir ada working capital turnover, kita memperoleh hasil yaitu 4,76 kali. Lanjut, rasio profitabilitas. Untuk gross profit margin kita memperoleh hasil 25%. Ini termasuk bukan angka yang cukup baik bagi perusahaan karena berada di bawah persentase. Namun ini cukup menguntungkan bagi kreditur. Yang kedua ada operating income ratio, kita memperoleh hasil yaitu 10,75%. Yang ketiga ada operating ratio, kita memperoleh hasil 89,25%. Nah, kita melihat angkanya cukup besar, dan ini berarti bahwa keadaan perusahaan ini tidak begitu menguntungkan. Lanjut, ada net profit margin, kita memperoleh hasil 6%. Di sini terlihat cukup rendah, jadi bisa disimpulkan bahwa ini kurang bagus bagi PT Inulin. Yang kelima ada earning power of total investment, kita memperoleh hasil 14,3%. Selanjutnya ada rate of return on investment, kita memperoleh hasil 8%. Selanjutnya rate of return for the owners, kita memperoleh hasil 13%. Jika dari angka ini bisa kita lihat ini menguntungkan bagi perusahaan dan juga bagi para investor. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.